Selasa tanggal 19 April tahun 2022. Kembali pemuda remaja Masjid Jami Miftahul Jannah Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil Kota Manado, melaksanakan kegiatan diskusi yang bertempat di Plaza Ramadan Lapangan Kelurahan Ternate Baru. Diskusi dengan tema, peran pemuda dalam merawat keberagamaan di Bumi Nyiur Melambai. Dengan menghadirkan salah satu tamu spesial yaitu Senator DPD RI Bapak IR Haji Jafar Al-Katiri, MM, MPDI. Hadir juga sebagai narasumber yaitu Pendeta Hani Panto, Ketua Laskar Mamuni Indonesia, Suryanto Muarif, Ketua BKP RMI Sulawesi Utara, Yusra Al-Habsyi, Ketua Ansor Sulawesi Utara, Dr. Zainuddin Wumu, Ketua LKNU Sulawesi Utara. Berikut tayangan. Menghadapi sebuah pergolakan yang luar biasa. Indonesia tidak boleh hanya bicara tempe dan tahu hari ini. Generasi muda harus punya peran yang besar. Ya, kenapa? Karena tadi dikatakan oleh dokter, kita punya bonus demografi 2020 sampai 2030 ada 70,1%. Ya, ini bonus ini akan berubah menjadi tadi dikatakan menjadi bencana kalau kita tidak menyiapkan berbagai infrastruktur kepemudaan. Anggaran generasi muda hari ini cuma 2,3 triliun. Anda pergi lihat Kemenpora, 2,3 triliun. Bagaimana bisa bayar pemuda gereja, bagaimana bisa membina pemuda masjid dan pemuda-pemuda yang lain. Itu pun sudah masuk pembinaan olahraga. Dibagi lagi, gunung sudah habis. Nah, ada di bawah itu, emas itu, di bawah indeks itu 300 tahun dan ada 30 kali lebih besar dari Freeport yang ambil di atas. 300 tahun ke depan. Ya. Karena itu apapun terjadi, 47 triliun. Mana tahu? Siapa yang tahu bahwa ini diambilnya sekian? Nggak ada yang tahu. Dilapor kepada siapa? Dilapor kepada penghubung. Penghubung, waduh, kaya banget. Ya, kasih tahu diambil 100, dilapor 10. Coba. Ya, begitu juga dengan berapa per barel minyak kita ambil di laut. Nggak ada yang tahu. Ya kan? Tommy kemudian buka-buka bahwa kita jual di laut banyak. Dengan kapal-kapal asing lebih mahal, lebih untung. Jadi kita Indonesia ini hari ini ingin melihat peta Indonesia. Di mana isu generasi muda di sana? Di mana teman-teman kita di sana? Ya, kalau kita lihat Indonesia separatis dan mereka profesor banyak, doktor banyak, lulusan luar negeri, kelompok separatis. Apa mereka katakan? Papua tinggal menunggu hari H untuk mereka. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa dengan saya ada di tempat ini suatu penghargaan yang luar biasa buat saya. Saya harus memberikan apresiasi dan apa yang disampaikan sahabat saya ini. Bangsa yang dilahirkan dalam sebuah kesepakatan untuk menyatukan keberagaman di antara berbagai suku dan agama. Tentu ini tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain. Lihat ke depan sebenarnya ada satu istilah yang cukup keren, namanya bonus demografi. Bapak Ibu sekalian, bonus demografi itu apa? Bonus demografi adalah ketika suatu negara Kalau kita orang mau belajar agama, marilah kita orang belajar agama yang betul-betul secara kafah. Ketemu siapa? Gubernur, Kapolda, Pangdam, dan seterusnya. Bahkan forum ini bisa menjadi gaung internasional. Karena kultur budaya kita yang ada di Manado yang bisa duduk seperti ini menjadi modal awal untuk kita bisa berbuat lebih. Dalam tanda kutip begini, kita tidak boleh takut untuk orang salah paham dan salah tafsir dan seterusnya. Karena Allah sendiri pun ada orang yang salah tafsir. Ke pemuda lah, tidak tak nyampe ke masyarakat. Ada satu metode gitu, yakni repetisi dan reinforcement. Artinya apa? Kita lakukan ini secara kontinu dan berulang. Ya, yang kemudian itu jadi menarik untuk anak-anak muda. Dan ini kan pendekatan-pendekatan baru yang harus kita lakukan. Kita tidak harus kemudian kaku melakukan pendekatan yang sama. Apalagi sekarang ini untuk sampai ke akar rumput tidak susah. Kita tinggal pasang status di Facebook, di media sosial, itu banyak orang bahkan di akar rumput akan mendapatkan informasi itu. 80. Itu tahun 2020. Tahun 2021 menurun tapi tidak terlalu signifikan. Itu tinggal 100
71 pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia. Yang ingin kami tanyakan, konsep yang paling jitu Pak, ya Bapak-bapak, karena banyak game yang edukatif, mereka bisa menciptakan kreativitas yang luar biasa gitu. Nah, sementara hari ini bagaimana Sulawesi Utara? Bagaimana? Saudara, muncul ajaran baru, pemahaman baru. Itu statusnya sudah dua, dibolehkan dan dilarang. Ya, sekali lagi dibolehkan dan dilarang. Kalau 10 tahun lalu tidak ada, belum ada ajaran itu. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Sekarang sudah ada. Dan generasi muda kita sebagian, padahal tidak diharamkan orang Islam untuk mendapatkan pendidikan atau ilmu pengetahuan dari orang yang bukan Islam. Contoh misalnya almarhum Gus Dur, saya sekolah di sekolah Katolik, dan dia seorang anak ulama, dan beliau tidak pindah agama. Nah, ini contoh. Frekuensi yang sama, inilah yang menjadi kesadaran, ya, proto kesadaran intrinsik yang sudah ada di dalam diri kita, sehingga akan banyak menarik simpati orang lain. Dan kalau orang sudah simpati, dia akan menarik dana. Nah, itu yang harus dikelola. Kenapa kita sudah mau memberi diri, tenaga? Ya pemerintah dong yang punya uang. Jadi jangan sampai dengan beliau bilang kita jadi pemadam kebakaran. Di Indonesia ini termasuk Manado, gorengan yang paling laku itu adalah agama. Kalau itu digoreng, kita tokoh-tokoh agama yang dipanggil dulu, suruh ngomong, itu tuh pemadam kebakaran. Tetapi kalau tidak ada masalah, mau baku dapat yang pejabat, susahnya luar biasa. Tetapi kalau ada masalah, orang lebih dulu dong telepon. Nah, bagaimana peluang-peluang ini dikemas menjadi pasar tadi? Ya, memang saya juga pernah merasakan itu. Ini persoalan keberagaman, persoalan orang semua saudara, orang ciptaan Tuhan, itu terciptanya di kalangan elit. Nah, bagaimana kita sebagai peran pemuda ini bisa menjangkau ini teman-teman kita yang ada di bawah, dan itu alhamdulillah saya sudah lakukan, dan itu terbukti hari ini. Kita sudah mulai membuka diri, membuka ruang dengan saudara-saudara menjadi pelaku bom bunuh diri. Makanya dia direkrut, didoktrin dan seterusnya. Saya membaca ada satu artikel, dibilang begini, diawali daripada pemahaman intoleran, naik kelas jadi radikal, baru jadi Nah, pemuda sekarang ini dengan digital yang begitu terbuka, ini saya istilahkan begini digital. Dia ibarat pisau, kalau ditaruh di dapur, dia jadi bermanfaat. Tapi kalau dipakai bunuh orang, dia menjadi alat pidana. Nah, anak-anak muda ini penting sekali. Pertama yang saya katakan, mereka mesti ada mendalami agama yang betul. Mereka juga harus sekolah, plus lingkup bergaul itu juga penting. Namanya contoh. Jadi teman-teman bisa bayangkan, kita nih ada di Indonesia. Kita tidak bisa minta kepada Tuhan bahwa kita lahir ini di Amerika aja lebih enak, atau di Jepang, atau di... Kita anugerah tinggal di Indonesia, lahir di sini. Nah, perlu saya sampaikan begini. Terlepas dari agama yang besar, ada Muslim di Indonesia sama Kristen yang sekian persen, kita tidak bisa pilih. Perhatikan, kita tidak bisa pilih, oh saya ingin lahir agama Muslim, saya ingin lahir agama Kristen. Tetapi faktanya di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara ini, kita beragama ini karena apa? Oh, mama papa sudah agama ini, kita terus. Yang pindah agama, apa Kristen ke Muslim, Muslim ke Kristen, persentasinya kecil sekali. Karena kalau sudah soal agama, soal sekedar keyakinan, sangat sulit untuk bisa berubah. Saya kasih contoh begini. Belanda menjajah Indonesia itu 350 tahun. Identik Belanda ini adalah Kristen. Kenapa Indonesia tidak jadi mayoritas Kristen? Malah bisa dikata hampir 90% mayoritasnya Kristen gitu. Jepang jadi